Buya, bagaimana hukumnya lomba adu suara burung berkicau? Nah, ini kayaknya orang Cirebon, saya lihat di alapan itu. Perlombaan yang ada di dalam Islam itu sebetulnya para ulama menjelaskan adalah lomba kuda, lomba onta, sama lomba memanah itu. Selebihnya tidak ada lomba di sini. Tapi sebelumnya adalah hanya banyak bahasan di seputar ini, bagaimana hukumnya burung dipenjarakan gimana. Kalau manusia dipenjarakan nggak boleh zalim. Kalau burung asalkan dikasih makan. Ada kisah pada zaman Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang anak kecil dia, Abu Umair, saudaranya Sayyidina Anas seibu. Sayyidina Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim, punya anak namanya Abu Umair. Nah, ini dia punya burung. Burungnya mati. Gelisah anak itu nangis. Nabi guyoni, ya Abu Umair, ma fa'ala nughair. Maksudnya guyoni. Jadi pernah ada orang yang miara burung pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengatakan itu terlarang asalkan terpenuhi, dimakan, dikasih makan. Tapi kalau Anda sekap tidak dikasih makan, haram. Seperti seorang perempuan yang dihukum udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan dihukum karena seekor kucing yang disekap, tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan biar cari makan sendiri, mati gara-gara sekap. Anda menyekap burung mati, haram, dosa. Tapi kalau dikasih makan, ini adalah ada kemudahan, asalkan makan yang benar. Kemudian setelah itu bagaimana kabar lomba? Nah, lomba di sini selain daripada 3. Jadi kebanyakan hampir 4 ulama rata-rata mengatakan perlombaan hanya ada 3 itu. Selebihnya adalah urusan mubahat. Ini adalah misalnya bagaimana lomba sepeda, lomba motor, lomba, asalkan perlombaan itu dari zatnya sesuatu yang mubah, ini ada celah. Dari sebagian madhab Malikiyah ada, termasuk dari ashab Syafi'i berbeda pendapat. Jadi ada peluang kita jangan mengambil yang berat-berat. Akan tapi hukum kan masih bisa memilih kita. Jadi perlombaan asalkan itu bukan sesuatu yang haram, suara burung indah boleh kita nikmati, itu bab mubah. Kemudian keindahan burung merak dan sebagainya, ada bulu dan sebagainya, itu keindahan boleh mata kita menikmati, itu adalah hal yang mubah. Apalagi kita ingin hadirkan makna tafakkur fi khalqillah, hidup merenungi makhluk Allah, juga sah menjadi pahala ibadah. Jika lombanya adalah lomba sesuatu yang mubah, bagus-bagusan suara, maka hukum lomba ini diperkenankan dengan catatan tidak ada perjudian di dalamnya. Bagaimana terjadi perjudian adalah yang membayar adalah yang memberikan hadiah salah satu dari peserta. Tapi jika hadiahnya adalah dari yang lain, misalnya pemerintah daerah negeri alam surga membuat satu perlombaan burung yang indah, saya tidak menyebut di sini. Ada orang-orang satu ke negeri mengadakan perlombaan burung, tapi kasih hadiah dari negara. Bukan Anda yang mendaftar lalu dikumpulkan lalu jadikan hadiah, itu judi namanya. Anda peserta punya burung ini, semuanya kemudian berlomba kok membayar semuanya lalu hadiahnya dari ini, namanya perjudian. Tapi jika hadiahnya dia hanya dari orang yang lain, maka itu tidak masuk jenis perjudian. Maka itu adalah hal yang mubah, boleh-boleh saja untuk mendapatkan burung suara yang terbagus, sah. Kemudian jika ternyata pesertanya memang dipungut sesuatu, maka di situ harus ada yang menjadikan muhallil. Muhallil itu adalah yang halal, yang menjadikan halal. Ada orang yang punya potensi untuk menang, masuk dalam perlombaan tersebut, tapi dia tidak membayar. Harus ada semacam itu. Makanya aneh, lomba hadroh suruh bayar pendaftarannya. Hadiahnya dari pengumpulan pendaftaran hadroh. Ini adalah berjudi dengan hadroh. Kan aneh. Yang ada kan pondok pesantren lagi kadang-kadang. Misalnya, ini mungkin ya karena lupa saja, bukan kiainya yang salah. Yang adakan santri kan belum jadi kiai. Jadi kalau hadiahnya diambil dari pendaftaran itu, maka itu namanya judi. Jika hadiahnya selain dari itu adalah bukan judi, semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Dan judi adalah dosa besar, disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.